Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Stelati, NPM 1811080241. Saya ingin memaparkan materi mengenai psikologi yang sakit dan psikologi yang sehat. Langsung masuk kepada materi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai apakah pengertian jiwa yang sehat, apakah pengertian jiwa yang sakit, bagaimana pandangan psikologi mengenai jiwa yang sehat dan jiwa yang sakit. Kemudian yang terakhir adalah hal apa yang menyebabkan agar jiwa atau mental kita tetap sehat dalam pandangan Islam. Masuk kepada materi yang pertama. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai apakah pengertian jiwa yang sehat atau kesehatan mental. Baik, menurut Zakir Drajat, kesehatan mental memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, individu dapat dikatakan sehat apabila terhindar dari segala gangguan jiwa dan segala gejala-gejala penyakit jiwa. Kemudian, yang kedua adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri. Maksudnya adalah individu dapat dikatakan sehat apabila individu dapat menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri ataupun dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problema-problema atau masalah-masalah hidup, terhindar dari kegelisahan dan pertentangan batin. Kemudian yang keempat adalah individu yang dikatakan sehat secara mentalnya, individu tersebut dapat mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga ketika potensi itu dikembangkan, maka individu dapat bermanfaat bagi orang lain dan sekitarnya. Kemudian, pendapat lain juga memperkuat tentang pengertian kesehatan mental. Menurut Kartono, seseorang yang dikatakan sehat adalah seseorang yang dapat menampilkan tingkah laku yang bisa diterima di masyarakat pada umumnya. Sikap hidupnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam pola kelompok masyarakat tersebut. Kemudian selanjutnya, apakah pengertian jiwa yang sakit? Nah, jiwa yang sakit adalah merupakan suatu kondisi ketika individu tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian, pendapat lain juga dikemukakan bahwa individu yang dikatakan sakit adalah mereka yang tidak bisa mengembangkan fisik, intelektual, dan emosionalnya berjalan selaras dengan orang-orang sekitarnya. Kemudian, selanjutnya adalah bagaimana psikologi jiwa yang sehat. Nah, di sini saya mengemukakan menurut Abraham Maslow dan Mittelman. Di sini ada 11. Yang pertama adalah individu dikatakan sehat secara psikologinya memiliki rasa aman yang memadai. Nah, di sini maksudnya adalah individu tidak merasa terancam dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya lingkungan kerja, lingkungan sosial, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua adalah kemampuan menilai diri sendiri yang memadai. Nah, di sini individu dikatakan sehat secara psikologi adalah ketika individu dapat menilai dirinya sendiri. Mereka bisa merasa berguna untuk diri sendiri maupun orang lain, tidak merasa takut, tidak merasa bersalah, tidak merasa bahwa dirinya itu rendah, begitu, tidak merendahkan dirinya sendiri. Dia lebih mencintai dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah memiliki spontanitas dan perasaan yang memadai dengan orang lain. Nah, maksudnya di sini adalah individu mampu membentuk ikatan emosional dengan orang-orang terdekat. Contohnya adalah keluarga, sahabat, ataupun pacar. Nah, individu dapat membentuk ikatan emosional itu. Kemudian, yang keempat adalah mempunyai kontak yang efisien dengan realitas. Nah, di sini maksudnya adalah individu tidak memiliki hayalan-hayalan yang tidak masuk akal. Hayalan-hayalan itu tuh berjalan secara dapat diterima dengan akal. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah keinginan-keinginan jasmani yang memadai dan kemampuan untuk memuaskannya. Nah, maksudnya di sini individu yang dikatakan sehat
Pandangan secara psikologisnya adalah ketika ia mampu untuk memenuhi keperluan jasmaninya. Contohnya adalah ketika dia lapar, dia akan makan, ketika dia ngantuk, dia akan tidur, kemudian ketika ia lelah setelah bekerja, maka dia akan istirahat. Nah, itu selanjutnya yaitu yang keenam, mempunyai kemampuan pengetahuan yang wajar. Nah, di sini kemampuannya itu dalam batas wajar. Contohnya adalah ketika dia dapat memandang sesuatu secara realistis atau masuk akal, dapat diterima dengan akal. Kemudian, ketika dia mampu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Terus, ketika individu dapat jujur terhadap diri sendiri, dan ketika individu dapat menerima kekurangan dirinya. Kemudian yang ketujuh adalah kepribadian yang utuh dan konsisten. Nah, di sini individu yang sehat secara psikologi adalah ketika ia dapat mengetahui kepribadiannya dengan baik. Nah, di sini individu dapat mengetahui atau melakukan aktivitas-aktivitas tanpa kehilangan semangat, memiliki pandangan hidup yang positif. Kemudian pandangan hidupnya itu tidak terlalu berbeda dengan kelompoknya atau tidak terlalu berbeda dengan masyarakat sekitarnya. Kemudian yang kedelapan adalah memiliki tujuan hidup yang wajar. Nah, maksudnya di sini adalah ketika individu memiliki mimpi, mimpinya tersebut tuh dalam kategori wajar. Nah, ketika individu memiliki mimpi, individu memiliki keinginan untuk memuaskannya. Kemudian yang kesembilan adalah kemampuan belajar dari pengalaman. Nah, secara psikologi, jiwa yang sehat di sini ketika individu dapat belajar dari pengalamannya. Individu dapat menjadikan pengalaman-pengalaman pahit atau pengalaman-pengalaman yang menyenangkan sebagai proses dari hasil belajar. Kemudian yang ke-10 adalah kemampuan memuaskan tuntutan kelompok. Nah, artinya di sini individu dikatakan sehat secara psikologi ketika dia dapat menyesuaikan diri dengan kelompoknya, dapat menerima norma dan aturan yang ada dalam kelompoknya tersebut. Dalam hal ini adalah menuju ke arah yang positif. Kemudian yang ke-11 adalah mempunyai emansipasi yang memadai dari kelompok atau budaya. Contohnya adalah individu dapat atau mampu menilai yang mana yang buruk dan yang mana yang baik tanpa harus mengikuti tren atau ikut-ikutan. Contohnya adalah ketika dia memiliki kerabat atau teman dekat yang condong melakukan hal-hal yang negatif, misalkan ketika berkumpul individu tersebut minum minuman dan lain sebagainya. Nah, ketika individu itu dapat menghindari atau tidak ikut-ikutan tren yang buruk tadi, maka kemudian yang terakhir adalah mempunyai emansipasi yang memadai dari kelompok atau budaya. Nah, maksudnya adalah ketika mereka mampu menilai sesuatu yang baik dan yang buruk, nah di situ maka individu dikatakan sehat secara psikologi. Contohnya adalah ketika kita mempunyai kerabat yang dia condong melakukan hal-hal negatif seperti merokok dan minum-minuman. Nah, di situ ketika kita memilih untuk tidak ikut-ikutan melakukan minum-minuman dan merokok, maka di situ kita sudah dikatakan psikologi kita ini sehat, begitu. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana psikologi jiwa yang sakit. Nah, di sini konsep sakit secara bahasa terkait 3 konsep. Yang pertama adalah menurut Kliman, yang pertama adalah disease, yaitu berkaitan dengan penyakit. Sakit itu dikatakan seseorang dikatakan sakit sesuai teori medis atau klinis. Kemudian yang kedua adalah illness, yaitu bagaimana seorang menderita sakit kemudian lingkungannya menerima bahwa dia benar-benar sakit. Contohnya adalah maksudnya adalah di sini secara konteks budaya, individu itu diterima di lingkungan masyarakatnya bahwa individu itu tidak bisa menjalankan perannya. Dia terlihat berbeda dari kelompok-kelompok
tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sickness. Nah, ini mencakup pengertian sakit dalam tatanan makrososial yang lebih luas. Nah, contohnya adalah mual, pusing, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah apakah penyebab jiwa yang sakit. Nah, di sini ada 4. Yang pertama adalah kebutuhan hidup yang meningkat. Nah, di sini penyebab jiwa yang sakit adalah ketika kebutuhan individu itu meningkat. Individu terlalu fokus kepada dunia sehingga individu itu seperti robot yang dikendalikan. Nah, dampaknya adalah kita tidak bisa memenuhi kebutuhan spiritual atau kebutuhan spiritualnya tidak terpenuhi. Akibatnya individu menjadi gelisah dan itu yang menyebabkan individu mempunyai atau sakit mental. Kemudian yang kedua adalah rasa individualistis dan egois. Nah, ketika individu berada di keramaian, individu itu merasa bahwa tidak ada orang lain, dia merasa sendiri. Mengapa? Karena individu merasa kesepian di tengah-tengah orang banyak. Di sini dikarenakan kepekaan individu itu yang kurang, kemudian rasa empatinya yang tidak ada, tidak peduli terhadap sesama, kemudian individu tidak suka dikritik, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan individu merasa sendiri di tengah-tengah keramaian. Kemudian, yang ketiga adalah persaingan gaya hidup. Nah, persaingan gaya hidup ini juga menyebabkan individu menjadi atau mengalami jiwa yang sakit. Contohnya adalah di lingkungan perkuliahan. Kita rela menjatuhkan nama baik teman sendiri demi mendapatkan nilai yang tinggi. Menjelek-jelekan teman sendiri di depan dosen demi mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, itu artinya kita merasa tersaingi oleh teman kita tersebut. Sehingga karena takut tersaingi, kita melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian yang terakhir adalah keadaan yang tidak stabil. Kegelisahan dan ketidaktentraman dalam kehidupan masyarakat dapat pula mempengaruhi keadaan sosial, politik, dan ekonomi. Nah, keadaan yang tidak stabil, merasa gelisah, itu juga dapat mempengaruhi keadaan sosial atau keadaan ekonomi seorang individu yang mengakibatkan mereka tidak sehat secara mentalnya. Kemudian, di sini terakhir adalah hal apa yang menyebabkan agar sehat mental dalam pandangan Islam. Nah, beberapa hal yang menjadi atau menyebabkan kita tetap memiliki sehat mental dalam pandangan Islam. Peranan agama sangat penting karena di dalam agama itu mengatur tatanan hidup dan lain sebagainya. Nah, itu dalam ajaran agama Islam sendiri contohnya adalah ketika kita berusaha untuk mengikuti ajaran sesuai norma-norma yang berlaku, sesuai ajaran Al-Quran dan hadis, maka di situ kita dapat berpikir secara benar, melakukan sesuatu menurut akal yang masuk akal. Nah, di situ maka ketika kita mengikuti tuntutan-tuntutan dari ajaran agama kembali ke penciptanya, maka di situ kita dapat tetap menjaga mental, tetap sehat. Kemudian di sini ada cerita penutup. Suatu ketika ada seorang guru meminta muridnya membawa kantung plastik, benih yang kemudian diisi oleh kentang. Kentang diisi sebanyak jumlah orang yang dia tidak ingin maafkan. Jadi murid disuruh membawa plastik yang diisi kentang. Kentang itu tuh menggambarkan beberapa orang yang tidak ingin kita maafkan, misalkan 10 dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam kentang itu kita diminta untuk menuliskan nama individu yang tidak ingin kita maafkan. Kemudian kita diminta untuk membawa kentang itu dimanapun kita beraktivitas. Kita tidur, kita belajar, kita ke kamar mandi, dan pokoknya kita membawa itu setiap hari. Kemudian apa yang terjadi? Kentang itu lama-lama mengeluarkan aroma bau busuk. Nah, di sini murid-murid merasa kewalahan dan tidak ingin membuang kentang itu saja karena bau tadi sangat mengganggu. Nah, ini lalu apa makna dari cerita tersebut? Nah, di sini getir, bau busuk, berat itu yang keluar, aroma-aroma itu keluar ketika kita berusaha untuk
meredam ketika kita berusaha untuk menyimpan amarah dan kebencian itu. Maka semoga dari cerita tersebut, dari materi-materi yang saya paparkan, kita dapat mengambil hikmahnya semua agar menuju mental yang sehat. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan dan dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Widis Lewati, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian atau ketika saya menyampaikan materi tidak dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.